Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya semuanya. Adik-adik pasti belum tahu ya saya siapa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Salwahandi Putri, kalian bisa panggil saya Miss Salwa saja ya, biar lebih dekat. Oke, biasanya kan kalau sebelum belajar kita harus baca doa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan dalam belajarnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Udah bisa kan semuanya ya? Bagus. Yuk kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter-pinter ya semua adik-adik di sini. Oke, sebelum mulai belajar, Miss mau cek kehadiran dulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir juga di sini. Sekarang kalian keluarkan buku-buku belajar bahasa Inggris dan buku tulisannya ya, serta alat-alat tulisnya. Adik-adik, pernahkah kalian membantu seseorang ketika mereka dalam kesusahan? Atau bahkan memberikan bantuan kepada seseorang ketika mereka membutuhkan kalian untuk membantunya? Tentunya sebagai makhluk sosial kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong tentunya berpengaruh sekali dalam kehidupan sosial di mana manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana meminta tolong dan memberikan pertolongan dengan bahasa Inggris. Tentunya seperti biasa, dilengkapi dengan contoh kalimat, dialog, dan soal latihan untuk membantu pembelajaran kalian di rumah. Yuk, kita langsung belajar bareng-bareng. Sebelumnya nih, ada yang udah tahu belum apa itu artinya asking and offering help? Nah, di sini Ibu Miss akan jelaskan ya, apa itu artinya asking help and offering help. Yang pertama ada asking help. Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Jadi, asking and offering for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi, kapan kita akan menggunakan asking and offering help dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan pengertiannya yang tadi disampaikan, asking and offering help, maka dapat disimpulkan kapan kita harus offering help. Maka dapat disimpulkan juga kapan kita harus menggunakan ungkapan ini. Jawabannya adalah ketika kita ingin meminta bantuan dan menawarkan bantuan kepada orang lain. Lalu biasanya kalimat asking atau offering for help ini dimulai dengan kata modal auxiliaries yang berupa can, could, will, would, shall, should, may, might, and use. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh kalimat tentang asking for help. Berikut ini adalah contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kalian bisa mengikutinya ya. Yang pertama ada, can you help me? Coba diikutin aja ya anak-anak. Ya, can you help me? Artinya, bisakah kamu menolongku? Yang kedua, contoh yang kedua ada, could you please give me a hand? Coba, anak-anak ikutin ya. Could you please give me a hand? Yang artinya, bisakah kamu menolong saya? Yang ketiga ada, would you like to help me? Coba anak-anak ikutin. Would you like to help me? Yang artinya, maukah kamu menolongku? Nah, jika kalau mau membantunya, kalian bisa menjawabnya. Dan ada juga kalimat responses for accepting for help atau tanggapan menerima bantuan. Misalnya yang tadi yang pertama kan,
Can you help me? Kalian bisa menjawabnya dengan okay or yes, I can, atau okay, no problem. Mungkin itu contoh-contoh untuk meresponnya. Kemudian, namun jika kalian menolaknya, kalian bisa menjawabnya dengan responses for declining, for help, atau tanggapan menolak untuk membantu. Misalnya, ada seseorang teman yang menyuruh kalian atau meminta bantuan kalian nih. Misalnya, can you help me? Dan kalian tidak bisa membantunya. Kalian bisa menjawab dengan I'm sorry, I can't. Atau yang artinya, maafkan aku tidak bisa. Atau kalian juga bisa menjawabnya dengan sorry, I can't do it. Atau yang artinya, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin itu contoh-contoh untuk menolaknya, yang menolak tanggapan dari yang pertama ini, dari asking for help. Next, yang kedua, kita akan mempelajari tentang offering for help. Kalian sudah tahu kan apa saja kalimat yang bisa digunakan dalam asking for help? Sekarang ada juga contoh kalimat tentang offering for help. Berbeda dengan asking for help, offering for help adalah kalimat atau expression yang menunjukkan bahwa kita menawarkannya bantuan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, mari kita sebutkan saja apa saja contoh tentang kalimat offering for help ini. Yang pertama, may I help you? Bisa diikutin, may I help you, yang artinya bolehkah aku membantumu? Ini menawarkan sebuah bantuan kepada rekan kalian. Atau bisa juga dengan kata yang lain, misalnya would you like to help me? Coba diikutin, would you like to help me, yang artinya bisakah kau membantuku? Atau bisa juga dengan would you like to come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Nah, itu juga contoh-contoh tentang kalimat offering for help. Nah, sama kan dalam offering help juga ada kalimat yang harus kalian ketahui jika kalian accepting offers atau menerima bantuan. Contohnya seperti thank you, yang artinya terima kasih, atau yes please, ya tolong. Dan jika kalian tidak ingin membantunya, ada juga kalimat untuk declining offers atau menolak bantuan tersebut. Contoh kalimatnya yang pertama ada no thanks atau tidak terima kasih. Bisa juga dengan I can't, thanks anyway, atau no I really won't, thank you, yang artinya tidak, aku tidak mau, terima kasih. Yang pertama ada contoh kalimat tentang asking for help. Di sini ada dua orang yang sebagai pembicaranya. Yang pertama ada Anita dan Miss Ratu. Yuk ikutin bareng-bareng. Yang pertama ini yang sebelah sini sebagai Anita, yang sebelah sini sebagai Miss Ratu ya. Yuk, yang pertama Anita dulu. Hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Ya, terus kita dijawab oleh Miss Ratu ya, yang sebelah sini. Yes, could you please bring student homework books in my table? Lanjut lagi, dijawab oleh Anita. Sure, and where should I bring it to? Next, dijawab lagi oleh Miss Ratu ya. Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Lalu dijawab lagi oleh Anita. Okay, Miss Ratu, is there anything else? Dan Miss Ratunya lalu menjawab lagi ya. No, it's no. Thank you very much for your help, Anita. Dan dijawab oleh kata-kata terakhir dari Anita, you're welcome. Selanjutnya kita masuk ke contoh dialog yang offering for help. Bagaimana sih cara contoh-contoh dialog dari offering for help?
Yang pertama ada Mr. Jack, dan yang kedua ada waiters ya di sebuah cafe atau tempat-tempat makan, restoran. Nah, di sini Mr. Jack ini ingin meminta pertolongan kepada waiter tersebut. Lanjut saya ya. Yang pertama ada Mr. Jack. Hello waiter, can you come here for a second? Ya, langsung waiternya dengan menjawab menerima bantuan minta tolong dari Mr. Jack tersebut dengan jawaban sure. What can I help you, sir? Lalu dijawab lagi oleh Mr. Jack, could you bring me some salt? Dan waiter menjawab, yes sir, and would you like to try some coffee? We have the best quality in this town. Dan Mr. Jack juga menjawab, wow, it would be really lovely to try it. Waiter menjawab, okay sir, is there anything can I help you with? Dan Mr. Jack juga menolak pertolongan dari waiter dengan ramah, no thanks, I think it's a no. Dan waiter menjawab, okay, I will bring it to you now. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Baiklah, sampai sini Miss ingin bertanya kepada kalian, karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss tadi. Jelasin dong apa saja tadi Miss sudah jelaskan seingat kamu. Ya, bagus. Sekarang Miss ada tugas untuk kalian. Yang pertama ada tugasnya yang pertama ya, apa itu asking for help? Yang kedua, apa itu offering for help? Yang ketiga, contoh kalimat asking for help. Yang selanjutnya, contoh kalimat offering for help. Dan yang terakhir, berikan satu contoh dialog asking for help and offering for help. Sampai sini apa masih ada yang belum paham? Jika masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan kepada Miss. Oke Miss, rasa cukup, kalian sudah paham, selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.